Al-Fatihah. 2074. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya. Ini seorang tokohnya ulama hadis di zaman beliau, Ibnu Abi Dunya. Fi kitab Sifatul Jannah, dalam kitab mengsifati surga. Bi isnadihi, dengan sanad beliau, min hadithi Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallah, Allah telah menciptakan jannata adnin, surga Aden, biyadihi, dengan kekuasaannya. Di surga itu ada berbagai macam nama, di antaranya adalah surga Aden. Surga Aden ini bukan surga yang tertinggi, itu pun keindahannya, kemewahannya, kenikmatannya sebagian disampaikan dalam hadis yang akan kita baca sudah sangat-sangat luar biasa. Kalau surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Kalau surga Aden itu di bawahnya surga Firdaus tentu saja. Labinatan, satu bata, min durratin, dari mutiara, baydha, yang berwarna putih. Walabinatan, dan satu bata, min yaqutatin hamra'a, dari batu yakut yang berwarna merah. Walabinatan, dan satu batu bata, min zabarjadatin khadra, dari batu zabarjud yang berwarna hijau. Penghuni surga itu dulu pernah tinggal di dunia. Banyak kesukaannya itu yang ada kemiripan dengan dunia ini, di dunia ini. Coba yang bicara, yang dengar itu sekarang lihat dirinya. Dalam badan kita itu ada berapa warna sih? Nah, sarungnya beda, jubahnya beda, surbannya beda, jamnya beda. Nah, di antara sukanya manusia itu memang warna-warni. Allah. Sukanya begitu itu. Maka Allah lebih tahu mengenai apa yang menyenangkan ahli surga. Untuk laki-lakinya apa, untuk perempuannya apa. Dan untuk manusia yang di surga secara umum suka bahan-bahan yang berbeda, sebagaimana kita lihat rumah depan itu komplek. Nanti kan warnanya macam-macam, tidak satu warna. Mutanawwi'atul alwan. Dan Allah telah janjikan bahwa orang itu kalau masuk surga, apa yang kalian inginkan, kalian pingin itu terlaksana semuanya. Nah, termasuk yang kita pingini hari-hari di dunia ini adalah warna-warni. Batu batanya enggak dari satu macam. Ada yang dari mutiara, ada yang dari emas, dari perak, dari zabarjud, dari yakut, macam-macam. Nanti kalau satu warna tidak sesuai dengan selera maksimalnya manusia. Coba kamu lihat, mobil kan ya tidak satu warna. Sepeda motor tidak satu warna. Bahkan diri kita loh nggak satu warna. Diri kita sendiri loh, kulitnya yang bagian bawah, bagian ini, bagian ketiak, bagian
Mata, alis, rambut, kita pun juga warna-warni kita ini. Kalau polosan semuanya kita ini bentuknya sama itu Masya Allah jelek. Ya Allah lebih tahu mengenai seleranya manusia. Ini Pak, kok gimana itu? Laki-laki di surga istrinya banyak, azwajun mutahharah. Wa kawa'iba atraba. Dapat istri yang umurnya sepantaran, kemudian katesnya besar. Gimana itu? Nah, sementara perempuan dapatnya apa? Allah lebih tahu seleranya perempuan. Di antara seleranya perempuan itu kalau dipuji menjadi orang paling cantik. Allah. Maka di dunia wanita itu ada hal yang berbeda dengan dunia laki-laki. Ada lomba cantik-cantikan. Kok laki-laki sukanya lomba gandeng-gandengan itu waria itu. Bukan laki-laki. Fitrahnya salah. Fitrahnya salah. Maka harus ditentang. Oh, laki-laki kok pesolek. Milatuha miskun. Adonannya surga adalah dari kasturi. Milat itu semacam lumpur keras yang untuk merekatkan antara bata-bata tadi. Wa hasisuha, dan rumputnya az-za'faranu adalah za'faron. Hasba'uhal lu'lu, kerikil-kerikilnya adalah mutiara. Turabuhal ambar, tanahnya adalah dari minyak al-ambar, termasuk minyak yang kalau asli sangat enak dan digemari oleh umumnya orang yang hidungnya normal. Masya Allah. Di antara minyak-minyak yang umumnya hidung yang normal sehat yang disukai itu minyak kasturi. Kemudian minyak ambar. Kalau ada orang dengan minyak kasturi, minyak ambar enggak tertarik, itu hidungnya yang salah, bukan minyak yang salah. Allah. Karena itu jadi bagian dari yang dijanjikan untuk di surga sana. Tsumma qala laha, kemudian Allah berfirman kepada surga, intiqi, berbicaralah kamu. Di surga ini sebetulnya ya terusannya dunia ini, maksudnya terusannya ini hasil dari amalan-amalan di dunia ini. Kita ini ketika di dunia itu sebetulnya semua yang kita lihat seperti benda mati itu juga berbicara, juga berzikir mengikut alam mereka masing-masing. Wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada sesuatu benda pun, sesuatu apapun di dunia ini mesti membaca tasbih dan tahmid, subhanallah walhamdulillah. Di antara ungkapannya begitu itu. Maka suatu hari di majelisnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, hadir para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi kita ngambil kerikil. Maka kerikil tadi di telapak tangan Nabi itu dalam kitab Hayatus Sahabah ditampakkan oleh Allah kepada seluruh yang hadir. Ini kerikil ini berzikir. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, sambil bergerak-bergerak di tangan Nabi yang mulia. Setelah Nabi dipindah ke tangannya Sayyidina Abu Bakar, bergerak, dipindah lagi, orang majlis itu bergerak terus. Dan nanti benda-benda di dunia ini yang isinya ya dunia isinya apa sih? Air, angin, terus batu, macam begitu ya. Itu nanti pada hari kiamat yang diperlukan, diperintahkan oleh Allah untuk jadi saksi-saksi yang disuruh ngomong. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari di mahsyar nanti, hari ini hari mahsyar, hari kiamat, bumi ini akan cerita apa yang telah terjadi di bumi karena oleh Allah diperintahkan untuk bercerita. Maka di antara sifatnya orang-orang soleh adalah riqqatul hijab,
di mana saja tidak pernah merasa tidak terawasi. Ini pulpen yang kamu bawa itu bisa bicara. Tasbih yang kamu bawa itu bisa bicara. Termasuk HP yang kamu sembunyikan itu bisa bicara. Allah. Rokok yang dimasukkan mulut itu juga bisa bicara. Allah. Masya Allah. Surat-surat cinta yang haram itu juga bicara. Allah, Allah, Allah. Begitu itu. Nah, ini yang suruh bicara surga. Apakah kita tidak dengar ceritanya apa itu jari apa? Pohon kurma apa namanya? Jid'un nakhli. Nah, glugu kurma yang asalnya dipakai oleh Nabi kita untuk berkhutbah. Kemudian datang seorang wanita pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak pandai nukang kayu, ahli tukang kayu. Minta izin kepada Tuhan untuk membuatkan mimbar untuk Tuhan. Apakah Tuhan izini? Ya, saya izini. Akhirnya Nabi kita dibuatkan mimbar. Selepas dibuatkan mimbar, Nabi kita berpindah dari biasanya mimbarnya bersandaran atau di glugu itu, beliau pindah ke mimbar baru yang telah dibuat oleh tukang kayu, sahabat yang tukang kayu tadi. Maka glugu itu di hadapan Nabi dan seluruh sahabat mengeluarkan suara nangis seperti nangisnya unta betina. Ya, unta betina itu nangisnya gimana ya? Mirip seperti tangisannya manusia yang sedihnya itu sudah puncaknya. Haus, masuk teriak-teriak begitu. Maka Nabi kita turun dari mimbar, kemudian menenangkan, mendiamkan glugu tadi sekian lama, seperti seorang ibu yang mendiamkan anaknya yang nggak mau diam-diam karena nangis. Terus maka Nabi bersabda, andaikan aku tidak turun dan usaha mendiamkan dia, dia akan terus nangis sampai hari kiamat. Allah. Maka hati-hati. Jadi ini di dunia aja sudah banyak kejadian, apa itu zaman Nabi, bahkan zaman sahabat, bahkan zaman orang-orang selepasnya. Karena sahabat jadi sahabat, tabi'in kan karena dapat kecipratan ilmunya Nabi, arahan Nabi. Maka apa yang pernah terjadi di zaman Nabi bisa saja yang mirip begitu itu terjadi kepada semua pengikutnya atau sebagian pengikut beliau sampai hari kiamat. Akan ada karomah hal-hal tersebut. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi kita berjalan-jalan di pinggiran kota Mekah dengan Sayyidina Ali. Dia tidak ketemu pohon pun, tidak ketemu batu pun, tidak ketemu bukit pun, mesti semuanya mengatakan Assalamu alaika ya Rasulullah. Yang suara tadi begitu jelasnya Sayyidina Ali pun mendengar. Rasulullah mengatakan, saya masih ingat batu mana yang dulu waktu saya jalan-jalan dengan kamu di Mekah yang mengucapkan salam kepada saya, dan pohon yang mana dan bukit yang mana. Maka orang itu kalau enggak rindu dengan Nabi itu perlu belajar pada batu, pada pohon, pada itu. Masya Allah. Terlalu keras, hatinya itu terlalu keras. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kita ingat, kita sekarang di dunia, nanti mati juga masih di dunia, alam barzah di dunia. Kemudian kita dibangkitkan dari kubur, mahsyar, itu juga di dunia. Kemudian kita akan dihisab, itu juga di dunia. Kemudian kita akan ditimbang amal kita, itu juga di dunia. Kemudian kita akan menerima catatan amal, itu juga di dunia. Kemudian keputusan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ini baru orang-orang yang di dunia ini pindah ke tempat lain. Surga paling kecil luasnya 10 kali lipat dunia, maka enggak mungkin surga itu di dunia. Maka perlu pindah planet lain dengan melewati sirat atau jembatan itu. Yang mana di bawahnya adalah neraka. Jadi paling kecilnya
surga itu adalah planet yang luasnya 10 kali lipat dunia ketika pertama kali dia masuk. Di dalamnya waladaina mazid, mungkin akan ada tambahan lagi. Sampai telaga Kautsar pun di dunia ini. Di antara tempatnya adalah mimbarnya Nabi yang ada di Madinah sana, itu akan jadi bagian dari telaga Kautsar. Bentuknya bagaimana Pak? Ya sembuh, yang penting itu. Wa mimbari alal haudi, mimbarku yang di Madinah nanti akan terletak di atas telaga Kautsar. Nanti orang-orang yang takwanya sempurna, Nabi sendiri yang akan memuliakan dia, silahkan minum dari tangannya Nabi yang mulia. Kemudian yang amalannya di bawahnya. Nabi bersama sebagian sahabat dan bersama para malaikat untuk menghadiahi orang-orang yang calon pasti penduduk surga, diizinkan untuk minum dari telaga Kautsar. Man syariba minha syarbatan la yazma'u ba'daha abada au kama ja'a fil hadits. Yang minum satu teguk dari telaga Kautsar tidak akan haus selamanya. Kalau sudah dapat minum itu belum masuk surga, tapi sudah dapat tiket. Suatu saat pasti kamu masuk surga. Maka hati-hati. Jadi dunia ini kiamat itu bukan berarti rusak loh ya. Bukan berarti hilang. Dunia ini kiamat berantakan, tetapi tetap tidak hilang. Bedakan antara rusak dan hilang. Maka pada hari kebangkitan suasana dunia dijadikan suasana yaumul jaza, pembalasan darul jaza. Orangnya bareng-bareng berangkat ke mahsyar, tetapi posisi dia mengikut amal masing-masing. Penampakan apa hasil ketika di dunia ini di dalam iman dan amal, atau gagalnya iman, gagalnya amal. Seperti kita duduk di sini ini sebetulnya derajatnya beda-beda loh ya. Ada yang hafidz 1 juz, ada yang hafidz 30 juz. Duduknya mirip-mirip aja, bajunya mirip-mirip aja, kulitnya mirip-mirip aja. Tetapi nanti kalau yaumul jaza beda, yang 30 juz itu derajatnya lebih tinggi. Yang enggak pernah masuk kelas itu ya enggak tahu kemana itu derajatnya. Yang suka ngelihat santri putra itu nggak tahu di mana derajatnya itu. Apalagi yang lihat santri putri. Jadi yaumul jaza itu seperti kita sekarang ini yang sebetulnya derajatnya beda-beda, ingatnya Allah beda-beda, masuknya kelas beda-beda, prestasi dalam hafalan beda-beda, dalam pemahaman fiqh beda-beda, tapi di sana ditampakkan masing-masing. Jadi setiap orang punya nasib mengikut amalnya dan imannya masing-masing, langsung ditampakkan di badan dia. Qalat, maka surga tadi mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Ini bisa tak terangkan sekian bulan yang lalu. Ini qad aflahal mu'minun menurut sebagian ulama adalah anugerah dari Allah. Allah tidak berfirman qad aflahal muslimun. Kalau sampai berfirman qad aflahal muslimun, repot kita. Kalau iman itu bisa didapatkan dengan sebentar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan yakin langsung dapat, walaupun belum sempat sholat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat haji, atau enggak mau puasa, enggak mau zakat, mau haji. Tetapi kalau muslim, rukun Islam loh, minimal 5 itu harus ditunaikan bagi yang ada kemampuan. Iman, sholat, zakat, puasa, haji. Lah itu kok ada sifatnya alladzina hum fi sholatihim, yaitu orang iman yang sempurna amalnya tentu saja. Tapi iman itu sendiri, iman yang minimal bisa didapatkan dengan kalimah syahadah. Maka Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini anugerah. Man mata wa huwa yu'minu wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang wafat walaupun enggak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia yakin kepada la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini anugerah. Walaupun mungkin salatnya belum patek benar, walaupun ngajinya belum benar, tapi kalau bawa iman pasti suatu saat akan masuk surga, walaupun mungkin mampirnya ke neraka lama. Jadi jangan sampai dianggap perkara remeh ini.
Makanya ada orang bilang kalau begitu yang penting mati bawa iman. Saya SPD enggak apa-apa, sak penak ide enggak apa-apa. Oh tidak. Iman kita, amal kita itu semuanya di dalam rangkaian badan kita ini. Hati itu di badan kita, kemudian jawarih di badan kita, lesan di badan kita. Ini saling terkait, saling mempengaruhi. Iman mempengaruhi anggota tubuh mempengaruhi iman. Karena kita ini satu komponen, satu komposisi yang bergabung antara zahir batin itu bergabung. Maka itulah dikatakan oleh para ulama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Wis ora apa-apa. Sing penting iman, maksiat iki ora apa-apa ndasmu kuwi. Ora apa-apa piye. Orang enggak jaga matanya dari perkara yang haram, Allah akan cabut nikmat ibadah. Kalau orang cabut nikmat ibadah ya malas ibadah. Sudah azan 5 kali enggak pernah dengar sepertinya. Sudah pengurus puter komplek 100 kali enggak dengerin. Wong hati gelap enggak nikmat. Perasaannya kalau ibadah itu tersiksa. Terbebani. Terugikan kan begitu gara-gara ada santri putri lewat kemudian dipantau bokongnya. Gara-gara ada santri putra lewat dihitung kumisnya. Akhirnya begitu itu. Yang langgar matanya, hatinya yang di dalam hati itu ada iman terkotor. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa jalali, demi keagunganku, la yujawiruni, tidak akan bertetangga denganku, fiki, di dalammu surga Aden, bakhilun, orang yang pelit. Di dalam sebuah hadis orang itu kalau pelit itu al-bakhil ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, enggak punya teman. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi bakhil itu satu sifat yang buruk. Maka di antara anugerah Allah kepada sebagian hambanya, siapa yang oleh Allah dilindungi dari sifat pelit, maka ini termasuk orang-orang yang sukses. Begitu bahayanya sifat pelit. Karena agama ini semuanya itu memerlukan kedermawanan. Kedermawanan untuk korban waktu, kadang-kadang korban perasaan, bila diperlukan korban harta. Kalau orangnya pelit, nanti amal agama mungkin banyak atau bahkan semuanya akan dia tinggalkan. Karena perlu kedermawanan tadi. Tapi jangan ditafsiri kalau orang pelit itu berarti enggak beriman. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ditanya, apa ada orang iman yang pelit? Kurang lebih maunya hadis ada. Apa ada orang iman yang marahan? Ada. Ada orang iman yang sifat begini? Ada. Ada. Terakhir Nabi ditanya, apakah ada orang iman yang enggak bisa dipercaya? Enggak ada. Antara iman dan amanah itu selalu berkawan. Kalau amanah hilang, iman juga hilang. Jadi orang-orang yang enggak punya sifat amanah diancam oleh Nabi, memang kamu itu belum beriman. Jadi kalau la imana liman la amanata lahu, kebanyakan para muhadits mengatakan ini bukan nafyul kamal, ini nafyus sihah. Bukan tidak sempurna imannya orang yang tidak amanah, bukan. Orang yang tidak amanah itu diduga memang belum beriman. Allah. Beda dengan selain amanah. Kalau selain amanah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi, ini nafyul kamal, menafikan sempurnanya iman, belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tapi kalau urusan amanah, sekian banyak ulama atau bahkan mayoritas ulama mengatakan itu nafyus sihah atau nafyul wujud. Memang enggak ada gitu. Karena orang itu dengan sebab iman dia ini akan menimbulkan satu kesimpulan di hati dia bahwa Allah ngawasi, bahwa Allah itu ada, bahwa kamu akan disowankan kepada Allah. Sedikit banyak sifat amanah itu harus ada gitu. Orang ngaku iman kok sama sekali nggak bisa dipercayai, jadi iman opo kuwi? Cap reneng. Ini made in tidak ada gitu, belum dibuat itu.
Jadi kesimpulannya iman tuh percaya pada Allah yang Maha Ghaib, yang selalu ngawasi dia, yang menciptakan dia. Lah katanya percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, kok sama sekali dia nggak bisa dipercaya. Ini menunjukkan imannya itu bohong-bohongan gitu. Ini untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Ini teman saya sepertinya belum beriman semua, saya tok yang beriman. Nah, ini nasihat untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Allah. Tsumma ta'ala, kemudian membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara tertib kalau kita ceramah kita itu, kalau kita telah membaca Al-Quran, telah memulai mengatakan qala Allah, maka kita langsung menyebutkan ayatnya, tidak perlu menyebutkan bismillah atau a'udzubillah. Kecuali kalau yang kita baca itu awal surat, yang memang awal surat, kecuali surat Baroah ya, itu memang ada bismillahnya. Kenapa? Biar orang itu nggak salah paham. Ini secara bahasa fasihnya bahasa Arab, tidak dikira bahwa firman Allah itu memasukkan bismillah dan a'udzubillah. Kalau kita sudah bilang qala atau bilang tala atau atlu, ya langsung tidak perlu a'udzubillah dan tidak perlu bismillah. Beda kalau dari awal kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu renungkan dalam bahasa kita, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, langsung kita sampaikan firman-Nya. Kok Allah Taala berfirman bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak termasuk firman-Nya Allah kok. Ini secara tata bahasa kurang pas. Menurut para muhakkik begitu itu. Kalau ada yang punya pendapat lain, silahkan. Dunia itu tidak sesempit daun kelor. Tsumma ta'ala, kemudian telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuqa suhha nafsihi, barang siapa dijaga oleh Allah suhha nafsi, dari sifat pelit diri dia, faulaika, maka mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah dari sifat pelit, hum, mereka al-muflihun, adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Salatullah salamun